Halo, sekarang gue lagi ada di Kelapa Gading. Hari ini gue mau review motor listrik Indonesia. Sekaligus gue mau beli motornya dan apa kira-kira mereknya? Alfa, Kelapa Gading. Merah bebek kamu, kapan lirik aku, cepat di bawah lampu, kau bisikan kamu. Halo Mas, ya. Halo Mas, Joni. Selamat sore, Pak Sehat Diki. biasa ya. Kita mau lihat-lihat Boleh, motor Bapak, Alfa boleh. Servo boleh ya? Boleh. Kita ngobrol-ngobrol. Mas, ini Alfa itu udah ada dari tahun berapa kira-kira? Kita Alfa tuh mulai tuh pengenalan dulu G20 tuh sekitar tahun 2021 Pak. 2021 ya? Nah, pengenalan tuh kan di G20. Iya. Baru kita tuh waktu pertama tuh ada di Alfa One. Heeh. Nah, ini yang 2023 kita ada di Alfa Servo. Tapi setelah 2021, G20, 2022 ya, mulai udah. produksi itu kan? Mulai produksi. Untuk Alfa One tuh yang udah mulai produksi. Iya. Dan terus ini servo ini kan unik ya, apa desainnya tuh anak muda, nggak umum gitu ya. Kalau di jalan tuh bisa beda gitu kan? Bener Pak, hebatnya Servo tuh bener-bener futuristik dari Futuristik desainnya. ya? Dari desainnya kan berbau ke Italia gitu. Iya gitu ya. Nah ini ada berapa tipe nih kalau Servo servo? tuh saat ini tuh punya 3 varian. Tiga Servo varian. standar, ini yang servo standar itu di on the road tuh di 42 750. 42.750.000 ya. Terus ada servo Bushas itu di 45 500. 45.500 ya. Terus ada yang tertinggi tuh servo Q di 49 500. Jadi yang Q itu yang hampir 50 juta. ya. Nah, Hampir 50 juta. Nah ini apa yang menarik dari Alfa Servo dibanding motor listrik yang lain tuh? yang paling utama tuh pasti kita mungkin dari desain Pak ya. Iya. Benar-benar desainnya terus udah futuristik, terus teknologinya tuh motornya udah benar-benar canggih Pak. Pakai aplikasi ya? Benar. Tapi nanti kita akan bicarain tuh aplikasi Nah, apa di sini aja. kita bedah Nah, di aplikasinya. terus warnanya apa aja? Kalau warna untuk servo standar tuh ada 5 varian. Ini ada Edge Turquoise, terus ada Supernova Black, terus ada Max Cooper, terus ada Nebula Green warnanya. 5 varian warna. 5 varian warna ya? Terus ada yang terakhir itu warna putih Halloween. Halloween ya? Halloween. Ini beratnya kurang lebih berapa kilo? Ya? Beratnya kurang lebih itu 130 Pak. 130 kilo ya? Tapi ini bisa buat berdua ya? Bisa Pak. dibuat bajingan. Nah ini kalau baterai dari 3 tipe tadi, 1 apa 2 baterai? Kita servo tuh langsung bisa dijual tuh langsung dengan 2 baterai Pak. Oh jadi dengan harga segitu tuh udah 2 baterai? Udah langsung 2 baterai. Oh, 2 baterai. Dan soal apa namanya kelebihan apa lagi kira-kira dari yang tipe standar ini? Yang standar tuh yang kita teknologinya udah IP67 untuk batas banjir 50 cm tuh bisa kita lewatin. Nah ini soal banjir kemarin nih Bekasi ya kan, Kampung Melayu tuh lagi banjir. Saya sempat lihat video kayaknya Alfa Servo sempat nyoba ngetes juga tuh kan? Benar, di banjir Untuk iya di banjir itu ya. Jadi dia ketinggian 50 cm aman deh. 50 cm tuh bisa kita lewatin. Soalnya kan orang takutnya karena motor listrik kesetrum katanya. Tapi ini aman ya. Aman Pak, jangan khawatir, teknologinya kita tuh di baterainya juga udah ada baterai manajemen sistemnya, BMS-nya. Oh gitu. Jadi kalau semuanya ada sesuatu yang error di motornya, mungkin baterainya sendiri akan ke Langsung mati gitu ya. Langsung mati. Gitu. Jadi nggak akan nyetrum. Nah ini kalau soal sekarang nih TKDN itu berapa persen apa? Untuk TKDN sekarang tuh udah di atas 65% Pak, 33. Gitu ya? Gitu ya, 65% dari atas itu ya. 65% udah. Jadi ini benar-benar asli Indonesia ya? Asli Indonesia. Asli Kita Indonesia. pabriknya tuh ada di sekarang. Hmm. Untuk kalau pengiriman itu kita ada dari gudangnya di Pulau Gadung. Pulau Gadung ya. Dan di bawah perusahaan apa? Indika ya? Kita grupnya dari Indika Energy, kita dari PT Elektra Auto Indonesia. Oh gitu, grupnya Indika Energy. Oke, kita mau lihat yang tipe hampir 50 juta itu boleh Boleh, ya? ayo Pak. Oke, Ayo. siap. Nah, Mas ini yang tipe hampir 50 juta itu ya? Benar Pak, ini yang di Alfa Servo Q yang tertinggi. Tertinggi ya, Q ya. Ini joknya beda kayaknya. Saya lihat sama yang Joknya tadi udah sebelumnya. low spot, ini udah ada sepokannya, kalau yang servo standar kan belum ada. Iya, Ini jadi kalau semuanya buat goncengan tuh lebih enak lagi buat lebih enak lagi ya posisinya. Nah ini di sini ada tulisan apa? Q-nya mana ya? Servo Q tuh ada di samping. Oh di sini. Oh, ini tulisan Servo Q gitu ya. Dan untuk ini kita perlu lihat apa joknya nih. Boleh. Karena kadang-kadang ada motor yang joknya kecil banget sampai dia nggak bisa naruh jas hujan. Saya mau lihat dulu nih joknya kira-kira bisa naruh apa aja di sini. Ini joknya. Iya.
Ini bentuk posisi bentuk charger. Nah, ini chargernya ya. Chargernya. Jadi chargernya portable ya. Bisa dibawa kemana aja kalau kita lagi jalan ke kantor, ke kampus gitu ya. Benar, Pak. Dan ini jas hujan harusnya muat sih ya. Muat, Pak. Segini. Sebenarnya tuh helm standar yang bawaannya Alphanya juga muat, Pak. Oh, helm aja muat ya. Helm aja muat. Yang helm Biasanya standar muat. kita helm nggak ada yang muat tuh motor-motor bensin ya. Ini saya Ini cobain muat nih. ya. Saya Oh iya, cobain boleh, ini boleh. helmnya, Pak. Oke, sekarang kita mau coba nih helm muat nggak sih nih masuk bagasi Alfa Servo? Nah, ini Coba Mas. helm standarnya Alfa Servo nih, Pak. Iya, Masukin. masukin ya. Ini kita tutup. Masuk ya. Jadi ini luar biasa, bagasinya sangat memadai, ya kan? Asal jangan bawa kasur ya kan, nggak bakal muat di sini. Jadi helm, apalagi jas hujan, karena sekarang musim hujan terus-terusan nih, sampai udah berapa bulan nih, udah lewat Imlek juga tetap aja hujan. Oke, ini bagasi udah approve ya, sangat luas. Apalagi nih, selain ngecasnya bisa berapa lama nih kalau yang Kalau tipe ini? Alfa Servo itu gunain casnya standar tadi, Ah. itu di 4 jam, itu 2 baterai. Iya. Oh, yang itu Alfa yang standar ya? Oh iya benar, Alfa standar. Standar Jadi 4 jam. 4 jam 2 baterai, juga gunain cas standar juga, yang Q juga sama. Oh iya. Kecuali kalau gunain yang ini stasiun bus casnya. Oh, kalau station ini bisa berapa lama? Dari 0 ke 50% itu bisa 50%. Oh gitu. Kurang lebihnya Waktunya, tuh benar. ah, Kurang lebihnya tuh kalau semuanya dari 0 ke 100 itu bisa kurang lebih sekitar 1 jam 17 menitan oh gitu ya. untuk full. 1 jam lewat lah ya, itu untuk pakai ini ya. Untuk stasiun busas ini udah kita sediain juga di Alfa Center yang terdekat. Beberapa partner tuh seperti di Pizza Hut atau McDonald tuh juga ada. Kopi kenangan Kopi kenangan benar. ada juga ya. Itu free atau gimana? Itu saat ini masih free, Pak. Masih free ya. Saat ini masih free ya. Saat ini nggak tahu kapan nontonin. Masih free ya. Nah kalau untuk harga yang tadi kita obrolin itu udah dapat baterai juga berarti. Benar. Dia tuh kalau Servo Q sama udah dapat 2 baterai. Untuk Oke, ini 2 baterainya nih. Kita bisa lihat. Kadang-kadang di beberapa motor listrik lain tuh cuma dapat 1 baterai. 2 baterai itu harganya lebih mahal lagi. Nah ini di Alfa Servo dia udah dapat 2 baterai. Gitu ya. Ini baterainya juga bisa kita lepas. Nah nih. Ini juga portable. Berapa kilo ya? Lumayan ya. Kurang lebihnya tuh Jadi bisa 9 dipakai buat nge-gym ini. Barbel nih kan. Oke mas. Kalau misalnya cuma 1 baterai nggak jalan ya? satu baterai itu bisa jalan. Oh bisa jalan ya? Nah, cuman kalau semuanya satu baterai itu di mode ekonomis. Oh, Di gitu ya? kecepatan 60 km per jam. Oh gitu. Jadi artinya nggak mesti 2 baterai ya? Benar. Cuma ya kalau dengan 2 baterai lebih kuat gitu ya? Kalau 2 baterai itu posisinya itu bisa di spot. Kalau semuanya di Alfa Servo tuh ada bus casnya nih. Oh gitu. Nih bus casnya nih. Ini kalau buat nyalip biasa ya? Bener. Jadi tuh dari 0 ke 100 tuh kurang lebih itu sekitar 17 detik. Oh gitu ya. Bisa berapa kali tuh? Tergantung Itu kalau baterai ya? baterainya masih di atas 60% bisa diulang-ulang, Pak. Oh bisa diulang-ulang. Ini bisa dinyalain mas? Boleh saya coba nyalain. Oke. Nah ini ada kuncinya nih. Remote-nya juga udah keyless. Nah. Nah, ini monitornya. Nah, ini ada apa aja di monitor? Nih, di tampilan ini kan gunain 2 baterai. Ini kan baterai 1, baterai 2 100%. Iya. Itu dengan 2 baterai itu bisa range-nya tuh 125 kilo. Ini 125 kilo tuh bisa didapat itu dengan kecepatan konstan itu 30 km per jam. Oh gitu. Iya. Ya. Untuk buat ready, ini kita tekan sekali. Ini udah ready. Oh iya. Dia Ini bisa buat kita jalan. udah gas aja udah nyala dia. Oh itu. Nah, nih. Kalau suspensi aman ya? Suspensi aman, Pak. Kan Ini ada udah- yang biasa tuh keras atau apa? Kalau di Q tuh lebih empuk udah kita improvement. Oh gitu ya. Terus untuk peleknya juga dia udah two-tone, beda sama servo yang standar. Oh peleknya beda ya sama standar itu. Hmm. Kalau untuk ini apa namanya beban beratnya sama juga ya? Sama, Pak, untuk 130-an ya? kurang lebih 130. 130 kilo ya? Kalau untuk after sales gimana tuh mas? Untuk after service itu kita tuh di Jabodetabek itu kurang lebihnya tuh sekitar ada 32 untuk sekolah lokasi servisnya, Pak. Selain di Alfa Express Center, kalau di Alfa Express Center tuh ada 5. Itu di kita ada Kelapa Gading, terus di Bekasi, depan Semarekon, terus ada di Gading Serpong, terus South City, Pondok Cabe, sama di SCBD Sudirman.
Oh gitu. Jadi artinya kita nggak terlalu pusing lah ya untuk nyari tempat bengkel ya. Bener Pak, jadi lokasi servis juga nanti bisa dicek langsung dari aplikasinya. Oh di aplikasi tuh bisa tahu ya Bisa, lokasi untuk lokasi yang terdekat dengan kita. terdekat ya. Benar. Kalau misalnya tiba-tiba kan motor listrik itu mati di jalan, itu gimana tuh? Ada Jadi itu fasilitas kalau nggak? kita tuh ada 1 tahun itu free untuk garis towing itu 5 kali. Towing ya? Towing. Berarti Jadi- diangkut tuh motor, Benar, dibawa ke service center, Benar. diberesin lah itu ya. Langsung. 1 tahun 5 kali. 1 tahun itu 5 kali. Kalau mau home service itu gimana? Home service kita juga ada, cuman biasanya kalau semuanya home service itu akan dikenakan biaya tambahan Oh, untuk gitu ya. biaya jasa Jasa datang yang ke datang ke rumah gitu. kira-kira Service berapa itu tuh? gratis. Kok. Servisnya gratis, cuma ada jasa Ada jasanya. datang home service itu ya. Kalau di Jabodetabek tuh udah kira-kira berapa unit udah laku nih? Kan dari tahun 2022 ya. Jakarta tuh kurang lebihnya tuh saat ini tuh grup kita aja di komunitas itu di Alfa kurang lebihnya itu sekitar 2000-an. 2000-an ya? 2000 2000-an. untuk di komunitas. Dan kayaknya Alpha One itu juga dipakai sama SKPD ya, dinas ya. Benar, jadi itu ada beberapa tuh seperti pemadam kebakaran itu udah digunain, terus ada Polda Jabar itu juga gunain Alfa One. Alpha One ya. Gitu ya. Jadi artinya soal nih barangnya ready, standby ada gitu ya. Kalau unitnya ready, Pak. Unitnya ready ya. Unitnya ready. Jadi misalnya bayar sekarang nih saya mau beli, tuh Besok langsung kita kirim, Pak. besok langsung dikirim ya. Kalau besok nggak datang kita kesini lagi geruduk ya. Dan itu kira-kira plat gitu ya. Plat BPKB itu biasanya berapa lama? Kalau plat untuk Jabodetabek itu di bawah 14 hari, Pak. Di bawah 14 hari ya. Artinya dua pekanan lah ya. 2 mingguan tuh udah ready tuh ya. Plat STNK, BPKB gitu ya. Dan kalau misalnya ada yang saya nggak punya cash nih, kita mau kredit, itu ada fasilitas apa aja biasanya? Kita tuh bisa dari sini tuh kita yang udah kerjasama tuh ada Kredivo, Heeh. terus ada seperti Adira, Iya. terus ada BCA, KCM BCA, terus ada Mandiri juga ada. Oh gitu ya. Jadi artinya udah bekerja sama dengan beberapa financial ya kan untuk memudahkan tuh teman-teman yang tertarik gitu mau gaya-gayaan pakai Alfa Servo tapi kantongnya nggak bisa memenuhi dalam satu waktu. Nah itu bisa pakai fasilitas tadi itu. Nah tadi kan kita ngomongin soal servis tuh ya di Kelapa Gading ini ada ya. Ada, Pak. Untuk Boleh kita tahu nggak lokasi tempatnya? servisnya boleh, Pak. Situ ya. Ini di Kelapa Gading, lokasi servisnya. Boleh masuk ya karena Boleh. ada tulisannya dilarang masuk. Tadi udah. Nah ini izin. servis areanya. Kita ke dalam. Ini kalau motornya banyak yang mau diservis, bisa berapa lama pengerjaannya? Oh, sebenarnya sih kalau semuanya untuk supply service itu kita tuh bisa di booking dulu, Pak. Oh gitu Jadi ya? itu mau ke sini itu udah ada jadwalnya dulu. Oh Lebih gitu. enak kok. Oh iya iya. Jadi bisa dihubungin customer Di service. ada nomor itu ya? Ada. Jadi nanti Customer dari service ya? dari aplikasi My Alpha juga bisa connect ke route asistennya, Pak. Oh gitu ya. Biasanya bisa ditunggu atau Masih bisa ditunggu. bisa Pak. ditunggu Kecuali ya? kalau semuanya ada kendala unitnya semuanya mati itu Mungkin pasti akan ditinggal ya? ditinggal. Ditinggal. Cuman beberapa kendala seperti itu sangat jarang, Pak. Jarang ya. Artinya dia memang kita bisa tungguin makanya nanti kita review di situ ada tempat coffee shop juga. Jadi kalau di beberapa tempat cuci mobil kan ada warung kecilnya gitu ya. Kita ada Nanti juga ada salah satu bagiannya bisnis ini juga ya. Bener, Pak. Apa ya namanya apa dia? Kalau di sini kita ada kopi burnu. Oh gitu ya. Nanti kita coba lihat tapi ini kameramen doang yang bisa minum kayaknya. Gitu ya. Selain ini kita nanti cekin ke atas untuk ruang tunggunya juga. Ruang tunggu ada juga. Oke, kita coba cek coffee shopnya dulu. Nah, ini itu ya coffee shopnya? Coffee shopnya, Pak, ini ada kopi burnu. Oh Burno namanya. Masih buka ya Mas? Masih buka ya. Ini ada coffee dan non coffee juga ya? Ada kopi dan non kopinya. Non coffee. Ya? Kita juga ada manual brewnya juga. Oh, ada di sini roti ya, saya lihat di etalasenya. Croissant dan sebagainya. Jadi idenya tuh gimana ada coffee shop biar komunitasnya kumpul ke sini gitu ya. Nah, banyak kita kan seperti kayak itu lifestyle lah, Pak. Lifestyle ya. Banyak sambil kesini sambil nongkrong, banyak sambil servis juga ada Bisa tempat nunggu juga nanti ya. sambil buat ngopi, buat nongkrong lah gitu. Iya. Iya. Tapi sejauh ini biasanya kebanyakan yang buat servis atau memang komunitas yang Dari kumpul komunitas di juga coffee banyak shop? kadang juga dari teman-teman dari luar juga mampir ke sini sambil gitu ngopi ya? di atas juga banyak kok. Karena memang interiornya kan menarik gitu ya. Jadi nggak kelihatan kayak showroom motor. Benar. Jadi kayak tempat nongkrong yang
anak muda bisa sambil kerja mungkin gitu ya. Betul Pak. Jadi beberapa juga ada yang tadi tuh WFA juga kadang-kadang kan sambil ngopi di sini, Oh gitu di ya. atas sambil ditungguin. Takutnya yang datang bukan yang punya Alfa gitu ya, dilarang masuk gitu. Tapi ini terbuka lah ya, Terbuka, siapa Pak, aja ya, bukan, nggak benar. punya Alfa pun juga, siapa tahu pas masuk langsung tuker gitu kan. Jadi punya Alfa kan di sini. Benar Pak. Jadi itu sekalian mungkin ada yang beberapa sekalian mau lihat motornya. Iya, benar-benar. Cara marketing yang nggak biasa lah ya. Kita juga aparel juga ada Pak di sini langsung Pak. Oh gitu ya. Untuk aparelnya Aparel kita ya? ada Ini apa produknya Alfa sendiri? ini untuk ini kita dulu dari ambil zinc ini Pak. Oh, ini jaket-jaket. Ini itu jaket. ya? Oh. Kaos ya. Harga berapa nih, Mas? Kalau yang ini tuh 299 Pak. Ini kaos 299 ya. Kalau yang kayak gini? Kalau jaket yang ini tuh sekitar ada harganya di sini di 400-an ya. 400-an ini. Ada tumbler di sini ya, ada topi, ada helm. Ini helm Alfa nih. nanti bapaknya dapatnya kalau jadi nanti kasih helm seperti ini. Oh gitu, luar biasa. Terus apa lagi ya? Tas ya, Nah, sini ada intercom. intercom ya. Ini yang buat di helm buat komunikasi. Oh gitu, Ini ada tempat handphone. iya. Sama itu tadi ada hand grip nih. Ini ada hand grip ya. Sarung tangan juga ada, key cover. Jadi apa supply chain-nya gitu ya, terintegrasi ya barang-barangnya tuh. Coffee shop ini kayak distronya gitu ya. Benar. Ada semua. Ruang tunggunya di mana? Ruang tunggunya boleh Di atas ya? Oke, Kita kita ke di atas ya. lantai 1. Di malam yang semu dan ku pejamkan mataku, ku bayangkan tubuh jika dipelukan. Ini ruang tunggu. Nah, ini ruang tunggunya juga di atas ada aparel. Oh, ini sama kayak tadi. Ini ruang tunggu untuk yang kayak tadi ya, service ya. Ya, untuk servis kita bisa tunggu di sini. Ini ada smoking area. Smoking area sini. Ini apa nih? Ini ada unit display Pak di atas. Oh. Ini di kaca depan ya kelihatan. Di kaca ya? depan. Oh nah, ya. kaca depan. Jadi ini menarik ya. Jadi, orang biasanya kalau servis kendaraan tuh kan kadang-kadang nggak ada tempat nunggu ya. Atau ada tapi kurang nyaman. Tapi ini benar-benar takutnya servis motor terus ke sini dengan alasan itu servis motor. Padahal pengen nongkrong ke sini kan. Ada Pak datang ke sini tuh ngecas kan di bawah kita sediain Iya. ngecas tuh kan gratis. Iya. Gitu. Sambil ngecas terus ngopi di atas sambil nunggu. Oh gitu ya. Iya. Ini lantai 2 ini. Ini lantai 2. Lantai 2. Terus ada tempat lain lagi yang mau di Ini paling enggak tempat duduk di sini paling enggak. Ini buat ini toilet ini. Kayak di mall toiletnya. Nah, yang spesial dari Alfa Servo atau Alfa yang lain kan ada aplikasi tuh Mas. Jadi saya dengar-dengar aplikasi itu selain membantu mengecek kondisi motor seperti baterai 1, baterai 2 itu berapa persen. Kemudian juga kita bisa tahu tadi kan titik servis area di mana. Bahkan kita bisa tahu yang gunain Alfa dekat rumah kita tuh ada siapa aja gitu kan. Kalau mungkin sewaktu-waktu ada kita butuh pinjam baterai atau mungkin buka bagasi atau apa gitu ya. Tapi juga ada yang sering jadi kekhawatiran banyak orang soal curanmor. Nah, motor-motor yang dicuri ini kan. Tapi saya dengar-dengar aplikasi ini tuh sudah memitigasi tuh. Kalau misalnya ada curanmor, tuh fungsinya apa sih aplikasi itu benar nanti? Pak. Kalau semuanya kita kan ada aplikasi Malva itu bisa di-download nanti di Android atau ataupun di iOS itu Malva. Contohnya seperti ini nih. Iya. Di sini kalau semuanya ada darurat, ini ada Score Motorcycle. Ini kalau semuanya kita nyalain, motornya tuh semuanya mau dibawa dicongkel aja tempat baterainya ataupun digeser tempat tukang parkir, itu langsung ada notif Kak, di handphone. Oh gitu ya. Alarmnya lah ini. Benar. Jadi kalau semuanya lupa matiin Score Motorcycle-nya, motornya udah dibawa jalan ini. Kita bisa matikan darurat motornya dari jauh. Oh, jadi artinya motor itu bisa kondisi kita matikan dari HP. Dari handphone. Benar. Dari HP ya. Nah, kalau udah mati, maka motor itu kondisinya udah
nggak ada fungsi lagi. Benar, jadi itu motor tuh tetap kondisinya tuh semuanya dinyalain, cuman udah nggak bisa jalan ini Pak. Nah. Tinggal kita jemput aja lokasi motornya tuh ada di mana. Artinya nanti ada GPS ya yang memberikan panduan bahwa motor ini ada pergerakan ke arah mana gitu ya. Benar, itu kita langsung ada GPS-nya langsung motor tuh kepantau secara real time tuh posisinya ada di mana aja. Dan ketika sudah mati kita bawa ke service center, kita aktifasi lagi, reaktivasi baterai lagi ya. Benar, jadi mesinnya. Motornya aja kita minta aktivasi kembali motornya gitu. Karena kan kita udah matikan motornya dari jauh, jadi ini bisa dinyalain lagi harus dari Alfa. Oh gitu ya. Jadi biasanya kan semuanya ada kendala curam mungkin kita udah sambil selesaikan ini ke kantor polisian gitu, semuanya udah beres, motornya kita nyalain lagi udah. Oh gitu ya. Jadi artinya ada upaya untuk memproteksi itu ya. Benar. Terus apa lagi fungsi lainnya? Terus tadi itu kita tuh ada estimation trip. Jadi tuh kita mau semuanya dari titik A ke titik B itu mau perjalanan tuh berapa persen itu bisa ketahuan langsung. Oh gitu ya. Jarak tempuh berapa, baterai kepake berapa gitu ya. Itu estimasi trip. Bahkan kalau kita misalnya ngecas pakai token listrik di rumah, itu tahu juga berapa biaya yang kita keluarkan. Benar, itu langsung secara harian, terus mingguan, bulanan itu nanti di aplikasi itu udah ketahuan langsung itu. Jadi kayak laporan keuangan lah ya. Benar Pak. Jadi kita bisa kalau ditanya orang hematan pakai bensin apa listrik, nah kita bisa kasih tahu tuh ya. Kita langsung ada buktinya nyata Pak. Nanti ini contohnya kalau semuanya gunain aplikasi Alfa itu kita perjalanan A ke titik perjalanan A ke B itu habisnya berapa persen, nanti ada rupiahnya berapa rupiah. Oh gitu ya. Jadi itu luar biasanya aplikasi dari Alfa itu. Nah itu tadi kita udah ngobrol banyak tentang produk Alfa Servo, motor listrik Indonesia, yang kita harapkan memang ini budaya hidup yang kemudian berubah. Ada banyak kontribusi besar terhadap lingkungan untuk mengurangi jumlah polusi yang ada di Indonesia, terutama di ibu kota Jakarta. Dan tentu saja kita mendukung produk-produk Indonesia agar apa? Agar kita bisa menghidupi setiap rumah tangga. Kita bisa bangga dengan produk yang kita buat, dan sudah saatnya kita untuk memakai produk bangsa kita sendiri. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku di malam yang semu, pejamkan mataku.